Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Taufikur Rahman. Di video kali ini saya akan membedah hukum tajwid surah Al-Ghoshiyah ayat 1 sampai dengan 8. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Pada kalimat hal ataka di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf ta berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Lalu pada kalimat hadisu di sini juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf dal berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun. Lalu pada kalimat sulgosyiyah di sini terdapat dua hukum bacaan. Yang pertama alif lam qamariyah karena di sini huruf alif lam bertemu dengan huruf go. Lalu yang kedua ada mad tabi'i karena huruf go berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Lanjut ke ayat yang kedua. Wujuhu yawma izin khasiyah. Pada kalimat wujuh di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf ja berharokat domah bertemu dengan huruf waw sukun. Lalu pada kalimat huya di sini terdapat hukum bacaan idgham bigunah karena huruf ha berharokat domah tanwin bertemu dengan huruf ya bertasdid dan dibacanya itu dengung. Lalu pada kalimat yauma di sini terdapat hukum bacaan madlin karena huruf wasukun didahului oleh huruf ya berharokat fathah. Dibaca dua harokat. Lalu pada kalimat maizin khasyiah di sini terdapat dua hukum bacaan. Yang pertama ada izhar sebab huruf zal yang berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf ho dibaca dengan jelas. Lalu yang kedua itu ada mad tabi'i karena huruf ho berharokat fathah bertemu dengan alif. Juga di akhir kalimat terdapat tak marbutoh bila dibaca waqaf berubah menjadi huruf ha. Lanjut ke ayat yang ketiga. Amilatun nasibah. Di sini terdapat bacaan hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli karena huruf ain berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Lalu pada bacaan milatuna di sini terdapat hukum bacaan idgham bigunah karena huruf ta berharokat domah tanwin bertemu dengan huruf nun bertasydid. Lalu pada kalimat nasibah di sini terdapat dua hukum. Yang pertama gunah karena nun bertasydid. Lalu yang kedua ada mad tabi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu dengan alif. Masuk ke ayat yang keempat. Tasla naron hamiyah. Pada kalimat tasla di sini terdapat hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif. Lalu pada kalimat na di sini juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli. Lalu pada bacaan ron hamiyah di sini juga terdapat dua hukum bacaan. Yang pertama ada izhar karena huruf ro berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf ha. Lalu yang kedua ada mad tabi'i karena huruf ha berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Lanjut ke ayat yang kelima. Tusqa min ainin aniyah. Pada kalimat tusqa
Di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf qaf berharokat fathah bertemu alif. Lalu pada kalimat min di sini juga terdapat hukum bacaan izhar karena nun mati bertemu dengan huruf ain, dibaca jelas. Lalu pada kalimat ainin di sini terdapat hukum bacaan madlin karena huruf ya sukun didahului oleh huruf ain berharokat fathah. Lalu pada kalimat ainin aniyah di sini terdapat dua hukum bacaan. Yang pertama izhar karena huruf nun berharokat kasroh tanwin di sini bertemu dengan huruf hamzah. Lalu yang kedua ada mad badal karena huruf alif berharokat fathah berdiri. Oke, kita masuk ke ayat yang ke-6. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Pada ayat ke-6 ini pada kalimat laisa di sini terdapat hukum bacaan madlin karena hukum ya sukun di sini didahului oleh huruf lam berharokat fathah. Lalu pada kalimat lahum to di sini juga terdapat hukum bacaan izhar syafawi karena di sini terdapat huruf mim mati bertemu dengan huruf to sehingga dibaca jelas. Lalu pada kalimat fa'amun di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf ain berharokat fathah bertemu dengan alif. Lalu di sini ada kalimat fa'amun illa di sini pada kalimat to'amun di sini terdapat hukum bacaan izhar syafawi karena huruf mim mati berharokat domah tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Lalu pada kalimat illa di sini terdapat hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Lalu pada bacaan min dori di sini juga terdapat hukum bacaan ikhfa dan juga mad alif sukun. Di sini ikhfa terjadi karena huruf nun mati bertemu dengan huruf lo sehingga bacanya itu disamarkan min dori. Lalu pada kalimat yang terakhir di sini terdapat mad alif sukun karena huruf mad alif sukun ini jatuh karena mad tabi'i ini jatuh sebelum huruf diwakafkan. Masuk ke ayat yang ke-7. La yusminu wa la yugni min ju'. Pada kalimat la yusminu di sini terdapat bacaan la hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu alif. Lalu pada yang kedua itu wala di sini juga terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif. Dan yang ketiga pada kalimat wala yugani di sini terdapat hukum bacaan mad tabi'i juga karena di sini huruf nun berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Lalu pada kalimat minju di sini terdapat dua hukum. Yang pertama ada ikhfa karena adanya nun mati bertemu dengan huruf jim. Lalu yang kedua mad alif sukun karena huruf mad tabi'i atau mad asli jatuh sebelum huruf yang diwakaf. Masuk ke ayat yang ke-8. Wujuhu yawma izin naimah. Pada kalimat wujuhu di sini terdapat hukum mad tabi'i karena huruf jim berharokat domah bertemu dengan waw sukun. Lalu pada kalimat huya di sini terdapat hukum bacaan idgham bigunah karena terdapat tanwin yang bertemu dengan huruf ya.
Lalu pada kalimat yauma di sini terdapat hukum bacaan madlin karena huruf waw sukun didahului oleh huruf ya berharokat fathah. Lalu pada kalimat maizin naimah di sini terdapat dua hukum. Yang pertama ada idgham bigunah dan juga mat asli atau mat tabii. Idgham bigunah ini di sini terjadi karena adanya tanwin bertemu dengan huruf nun. Lalu yang terakhir ada mat tabii atau mat asli karena huruf nun berharokat fathah bertemu dengan alif. Lalu yang pada di akhir kalimat di sini juga terdapat tak marbutoh karena bila dibaca wakof berubah menjadi huruf H. Baik, di sini saya akan membacakan surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma izin khasyi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. La yusminu wa la yubni min ju'. Wujuhu yawma izin naimah. Sadaqallahul azim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.